informatika ya. Langsung aja dari kejaksaan apa nih? Oh. Belum kan Pak Bud? Oke. Supir belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persuratan digital. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara di acara Talkshow live streaming bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengusung tema Jaksa Menyapa. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa ruang live streaming ini merupakan media sarana untuk memberikan informasi-informasi terkini terhadap masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara oleh Bapak Bupati kita Andar Amin Arahat yang notabene-nya Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Laila Rusdi Nasution. Baiklah, kemudian kami juga berharap partisipasi dari masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Kurniawan SH selaku Kejari Padang Lawas Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian Bapak Budi Darmawan SH selaku Kasih Intelijen. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Bapak Julpikar Harahap selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik selaku moderator kita di acara kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Julpikar. Baik. Terima kasih banyak Bu Liza. Dalam kesempatan ini kita ketahui bahwasanya ketika kita ulas tema yang berbeda ini sebenarnya sangat unik karena kenapa ini sebuah inovasi di Kejaksaan Padang Lawas Utara bisa menyapa masyarakat secara luas. Tentunya kami juga berharap partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat Padang Lawas Utara di mana yang akan membahas tentang bagaimana pola-pola hukum, pendekatan hukum dan juga penegakan hukum yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, ini saya pikir cukup sebuah inovasi yang baru di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, langsung saja kita ke tema yang sangat spesifik ini. Sebenarnya Pak Kajari Kabupaten Padang Lawas Utara, apa sih tugas dan fungsi Kajari Padang Lawas Utara itu sendiri Pak? Karena mungkin masyarakat menilai Kajari itu hanya bisa menuntut terhadap persoalan-persoalan hukum gitu. Mungkin secara spesifiknya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Jadi kalau kita kembalikan kepada tugas pokok dan fungsi kejaksaan, tentu ini kita tidak lepas dari Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jadi tugas kejaksaan yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan pelaksanaan, terus eksekusi terhadap putusan hakim, dan tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Gitu. Terus fungsinya tentu ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Satu, mengenai perumusan kebijaksanaan teknis khususnya kegiatan justisial. Dua, perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana yang diatur di luar maupun di dalam KUHP. Terus kemudian juga ada pelaksanaan penetapan hakim dan juga pelaksanaan putusan lepas bersyarat. Terus kemudian ada juga pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Itulah secara tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri Pak. Nah, kita di Kejari Padang Lawas Utara berapa bidang Pak? Kami ada 6 bidang. 6 bidang. Ya, jadi satu bidang pembinaan. Ini tugasnya mengurusi administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan maupun bidang-bidang umum. Terus ada tindak pidana umum. Ini terkait dengan proses pra penuntutan maupun penuntutan, terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik,
baik itu penyidik Polri maupun penyidik PPNS lainnya. Terus kami ada bidang Pitsus. Bidang Pitsus ini melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya. Jadi Pitsus ini tidak hanya korupsi, tapi juga ada bidang pajak, terus ada bidang lainnya. Nah, terus ada bidang intelijen. Bidang intelijen ini tugasnya diantaranya adalah mensupport, khususnya dari melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka untuk memperlancar tugas-tugas kejaksaan, terutama untuk menanggulangi adanya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Terus ada bidang perdata tata usaha negara, ini yang saat ini banyak masyarakat yang tidak paham, karena masyarakat pahamnya kejaksaan itu hanya pidanaan sih. Jadi kita di dalam perdata dan tata usaha negara ini, kita khususnya di bidang perdata kita sebagai penggugat. Sementara di tata usaha negara kita sebagai tergugat ataupun termohon. Yang dalam hal ini adalah mewakili institusi negara. Terus ada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Ini termasuk bidang yang baru. Ini banyak juga tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi kami untuk barang bukti ini kami sudah memiliki bidang sendiri dan kami punya program layanan antar barang bukti langsung kepada konsumen, kita antar ke rumah yang bersangkutan gratis. Baik, saya pikir cukup spesifik tadi Pak ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kajari, bahwasanya di Kejaksaan itu khususnya Kabupaten Padang Utara terdapat 6 bidang Pak ya, dan juga beberapa bidang ini bersinergi bagaimana menegakkan hukum Pak. Siap. Nah, pertanyaan yang menarik Pak di sini Pak, karena tadi Bapak menyampaikan bahwasanya proses hukum itu tidak semua pendekatannya melalui masalah hukum dengan peraturan undang-undang. Apa pendekatan hukum yang terbaik menurut Pak Kajari? Jadi begini, dalam menegakkan hukum tentu kita melihat ada 3 sisi. Satu, sisi kepastian hukum. Kemudian sisi keadilan hukum. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan hukum. Jadi ketiga sisi ini harus saling terkait. Kita tidak bisa memilah dan memilih, kita mengedepankan satu sisi saja. Jadi dalam proses penegakan hukum tentu kita mengedepankan harus ada kepastian hukum, harus ada keadilan hukum, dan itu tentu harus membawa kemanfaatan hukum. Nah, itulah ada terobosan-terobosan sehingga kami pimpinan dalam hal ini Pak Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Yaitu baru Pak ya, nomor 15 tahun 2020. Ya, 15 tahun 2020. Ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Ini adalah pemberian kewenangan dalam hal ini kejaksaan dapat menghentikan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu dengan mengedepankan restoratif justice. Artinya apa? Mengedepankan pemulihan terhadap korban dan memperbaiki pelaku. Nah, itu jadi nanti ini setiap kasus tidak mesti harus sampai ke pengadilan. Ini suatu terobosan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung, dan ini alhamdulillah di beberapa daerah sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan apresiasi oleh masyarakat. Berarti pendekatannya itu tidak harus melalui peradilan seperti itu Pak ya? Betul. Kalau bahasa sederhananya litigasi atau apa Pak? Nah, kita bahasanya non litigasi. Non litigasi dia. Kalau litigasi kita di peradilan, kalau non litigasi di luar jalur pengadilan. Di luar jalur. Ya, ada persyaratan-persyaratan. Tapi untuk kasus-kasus yang kayak kasus korupsi itu tidak bisa. Kasus korupsi tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kasus-kasus yang ancamannya berat hukumannya nggak bisa. Tidak bisa. Jadi ini ya kasus-kasus yang bisa dikatakan ini bersinggungan, ada beberapa persyaratannya. Jadi ini bisa kita damaikan, terus kemudian kasusnya kita hentikan dengan kesepakatan para pihak. Mohon maaf Pak Kajari, ini kira-kira kasus apa saja yang bisa diselesaikan? Bisa contoh kasus penganiayaan, terus kasus-kasus pencurian yang nilainya hanya 2.500.000 ke bawah. Terus ada banyak kasus-kasus penghinaan segala macam. Dan ini banyak terjadi di Padang Lawas Utara ini. Namun kami ada kesulitan ini Pak. Ketika kami coba menggunakan sarana itu, nah ini karena ini terkait dengan kultur ya. Ini karena gengsi terlalu tinggi, sehingga mereka keberatan. Nah, pokoknya harus dihukum, nah gitu loh. Nah itu yang kami ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Terus sedikit Pak Kajari terkait dengan kasus-kasus tadi, contohnya kasus pencurian motor, apakah si pelapor itu bisa mendapatkan pendampingan dari kita
Terus prosedurnya itu seperti apa kira-kira? Bisa. Jadi kalau kasus-kasus yang sifatnya pencurian segala macam, sepanjang barangnya sudah dikembalikan, terus sudah ada perdamaian, saya kira kita ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri lah. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Dalam konteksnya tidak semua persoalan hukum itu diselesaikan secara pengadilan, Ya. secara Iya. spesifiknya. Mungkin yang kadang-kadang yang seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, ada yang abang beradik saling Betul. melaporkan, dan juga ada mungkin kerugiannya masih di bawah 500.000 tapi harus ditegakkan secara hukum. Kalau seperti itu rasa perlu juga 2.500.000 karena ini terjadi ada pencurian kelapa sawit ya, Ya, di sini betul. banyak sawit. Nilainya kadang cuma 500.000, 900.000. Seandainya nanti kita bawa ke pengadilan, apa kata orang nanti ya? Nilai 900.000 dibawa ke pengadilan. Sementara yang korupsi besar sepertinya didiamkan. Oke. Nah, itu kita coba itulah mencari solusi itu. Pak Kajari, ini kan menarik ini. Substansi dari sebuah hukuman itu mendapatkan sebuah keadilan, kan Ya. seperti itu. Nah, hal yang menarik tadi, bukan berarti kita mendorong orang-orang lain untuk mencuri saja lah, supaya nanti proses hukumnya diselesaikan Iya. bijaksana saja. Itu bagaimana kira-kira? Ada, makanya tadi saya sampaikan ada persyaratan-persyaratan tersendiri. Yang bersangkutan bukan seorang residivis. Oke, Nah, berarti itu- dia belum pernah Nah, tersentuh hukum. harus sebenarnya. belum pernah tersentuh hukum. Terus korban sudah dipulihkan haknya, Oh, berarti dikembalikan. dikembalikan. Nah, itu belum memenuhi syarat. Tapi kalau residivis itu nggak bisa. Berarti kalau mahalnya dua seperti itu Ya. saja pekerjaannya itu tidak bisa Terus mendapatkan ancaman hal itu. hukumannya di atas 5 tahun, nggak bisa. Berarti persoalan ini sebenarnya makanya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Perma, ini. ya. Perma. Perma ini. Perma. Berarti persoalan ini sudah klasik, Pak. Klasik, Ya. ya. Itu saja yang dibahas, Pak ya. Ya, betul. Dan konteksnya mungkin sering kita lihat di berita ada seorang nenek-nenek Betul. ambil Kakao. semangka ataupun ubi kayu karena dia tidak dapat melanjutkan hidupnya Iya, lah. betul, betul. Jadi dia harus melakukan pencurian itu. Tapi secara hukum memang dia bersalah, Ya. kan seperti itu, Pak. Kalau kita mengacu kepastian hukum, siapapun yang bersalah kan harus diproses. Iya. Kan begitu. Namun rasanya nanti apakah adil ya, gitu loh kan, seperti itu. Apakah aparatur negara ini memenjarakan orang seperti itu, apa ada manfaatnya buat negara? Ya kan, itu harus dipertimbangkan. Berarti kalau yang Pak Kajari sampaikan tadi, dia masuk ke kategori berapa itu, Pak? Yang ketiga kategori tadi ada kepastian hukum, Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. kemanfaatan hukum. Nah, Ya, itulah harus ada manfaatnya. manfaatnya ya, Pak ya. manfaat. Kolaborasi hukum itu harus ada gitu, Pak. Betul, betul. Berarti bukan berarti secara materi saja dia dipulihkan si korban, juga secara moral. Moral. Karena sudah juga ada hukuman juga sebenarnya itu, Pak ya, terhadap Betul. pelaku ataupun tersangka Itulah yang makanya selain pemulihan korban juga harus ada memperbaiki pelaku. Jadi pelaku ini artinya juga untuk memperbaiki diri gitu loh, tidak mengulangi lagi. Itulah nanti ada akte perdamaiannya. Kita buatkan perdamaiannya. Oke. Baik, para netizen dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Pangandaran Utara, kita sangat berbahagia sekali karena ada sebuah inovasi-inovasi ataupun pendekatan hukum yang dilakukan oleh Pak Kajari Kabupaten Pangandaran Utara. Nah, bukan berarti mendorong para pelaku-pelaku yang melakukan diskriminasi, kita mendapat perbantuan hukum kok dikejari, seperti itu kira-kira substansinya, Pak Kajari. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Kajari, mungkin ini adalah satu bidang lagi, Pak Kasintel. Silakan. Pak Budi Darmawan, ini Pak benar sekali nih, karena kita tadi sudah mengetahui pendekatan-pendekatan hukum itu tidak harus melalui peradilan. Nah, Pak Kasintel kan sudah sering di lapangan ini, melihat persoalan ini seperti apa, Pak Kasintel ini? Kalau saat ini kita di bidang intelijen, kita ada sesuai dengan perintah Pak Kajari juga dan petunjuk dari pimpinan bahwa dalam hal penegakan hukum kita memang melakukan pendekatan secara persuasif dulu. Persuasif. Artinya tidak semuanya harus kita lakukan penegakan hukum seperti kayak langsung kita iniin gitu. Harus Kita tindak. eksekusi, tindak. Ya, kita selalu saat ini kita selalu memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada khususnya seperti kayak aparatur sipil negara, ASN, ataupun kepada kepala-kepala desa yang menggunakan dana desa. Artinya
kita di sini melakukan pengawasan terhadap mereka, Oke. supaya mereka jangan tergelincir, Oke. supaya mereka jangan melakukan penyimpangan terhadap anggaran-anggaran yang sudah ada di mereka itu. Kita melakukan sosialisasi, penerangan hukum ataupun penyuluhan hukum kepada mereka. Kayak preventif seperti itu, Iya, Pak Kasintel. preventif. Secara khusus tugas dari Kasintel sendiri, Pak? Kami di intelijen seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kajari, kalau kami di dalam, artinya Preventif atau memang kalau untuk eksekutif? di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara ini sendiri ataupun secara umum di Kejaksaan, tugas intelijen itu melakukan yang namanya supporting sportingnya. kepada bidang-bidang lain, baik itu bidang pidana umum, keperdataan dan bidang-bidang lainnya, pidana khusus juga. Artinya dalam hal memberikan supporting, kita itu bisa melakukan yang namanya pengamanan ataupun penggalangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut. Juga di intelijen juga ada yang namanya tugas berkaitan dengan penyelidikan. Nah, kami di sini di intelijen Padang Lawas Utara untuk di tahun 2020 kami sudah melaksanakan yang namanya penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa. Kemudian kami sudah melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan. Radikalisme kalau bahasa kerennya sekarang, kita melakukan pencegahan dan upaya-upaya mendeteksi secara dini. Ada nggak kira-kira aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang di situ? Di tataran masyarakat. Yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga melakukan yang namanya kegiatan jaksa masuk sekolah untuk memberikan penerangan hukum secara dini kepada murid-murid Anak-anak sekolah. sekolah. Tadi pun juga kita baru dari kegiatan tersebut sama Pak Kajari. Pak Kajari di pesantren Darussalam, saya di SMK Negeri 1 Portibi. Baik, saya tahan dulu Pak Kasintel. Terus terkait dengan penyidikan tadi Pak, Iya. Tuh, kita melakukan penyidikan pada saat pandemi ini, kira-kira ada nggak Pak kendala yang kita hadapi dalam melaksanakan proses hukum seperti itu? Kalau di saat ini, masa pandemi ini, kalau dalam hal pelaksanaan proses penegakan hukum, kita nggak ada masalah. Ada masalah ya? Artinya, setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan baik itu penegakan hukum ataupun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang di bidang intelijen, itu tetap berjalan. kita kerjakan seperti biasa, tapi tetap kita memperhatikan yang namanya Protokol kesehatan. protokol ya, Pak? kesehatan. Baik, Pak Kasintel, tadi sudah disampaikan beberapa tugas dan fungsi Kasintel itu adalah upaya supporting Iya. seperti itu. Pak Kajari, saya sering melihat Pak Kajari ikut serta dengan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok masyarakat ikut serta. Nah, tadi pun Pak Kasintel ini baru memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Apa poin yang Bapak lihat dari situ? Jadi poinnya kejaksaan ini sudah berubah. Sudah berubah, Pak? Sudah berubah. Oke. Kejaksaan harus lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Jadi kejaksaan bukan seperti yang dulu lagi, Ya. yang dulu ditakuti orang. Takuti sekarang, masyarakat ditakuti gitu ya, Pak, masyarakat. ya. Itu nggak bisa kita Kita harus mindset kita harus berubah. Mindsetnya, Kejaksaan, kejaksaan, berarti kejaksaan harus dekat dengan penyidikan masyarakat. ini gitu ya Pak ya. Iya. Kejaksaan harus dicintai oleh masyarakat dan kejaksaan juga harus bisa mengambil hati masyarakat. Karena apapun juga masyarakat sudah cerdas dalam bidang hukum. Oleh sebab itu kejaksaan harus, saya tekankan lagi, harus bisa mengambil hati masyarakat. Hati masyarakat Supaya berarti dicintai oleh masyarakat. supaya dicintai. Jadi pendekatan-pendekatan itu tidak semua pendekatan hukum, Pak ya. Iya. Nah, sosialisasi yang dikerjakan atau yang disampaikan Pak Kasintel tadi itu adalah upaya bagaimana preventif atau bagaimana sebenarnya Pak supaya paham hukum, karena kalau orang sudah paham hukum dia akan menguasai hukum dan melakukan Tindak kejahatan. kejahatan. Baik, jadi begini Pak ya. Jadi saya menegaskan setiap kami bertemu dengan elemen masyarakat yang ada di situ memang kami memberikan penerangan hukum. Ini agak berbeda. Konsep penyuluhan hukum dengan penerangan hukum agak berbeda. Kalau penyuluhan hukum ini seperti masyarakat sebagai objek. Tapi kalau penerangan hukum tentu ini kita sama-sama mendiskusikan terkait dengan perkembangan hukum. Jadi
apa program-program yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini oleh negara harus tersampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal bidang hukum. Karena kita tentu mengenal ada yang namanya kita harus memperbaiki satu sistem hukum harus kita perbaiki, dan itu dicoba terus oleh pemerintah. Terus kemudian ada yang namanya kultur hukum. Nah, kultur hukum inilah yang penting. Karena kultur hukum ini tidak hanya kultur hukum masyarakat, tetapi juga kultur hukum aparat penegak hukum itu sendiri. Kita sama-sama, jadi mulai dari sistem hukum, struktur hukumnya, kultur hukumnya juga harus sama-sama kita perbaiki. Nah, kita kan ketahui Pak, hukum itu terkadang kan Pak ada hukum secara katakanlah dulu konvensional, mungkin secara undang-undang kan Pak, ada juga hukum adat. Nah, karena di Kabupaten Padang Utara sangat identik dengan adat istiadat, nah seperti itu. Ini upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sehingga ya proses hukum dan proses adat itu berjalan, tidak ada timpang tindih. Ada kira-kira persoalan Pak, karena kita ketahui ini ada Podana 5, adat istiadat, Mora Kahanggi. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmu hukum, tentu kita ada beberapa sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini. Satu sumber hukum yang saat ini ya mau tidak mau harus kita akui masih merupakan hukum dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Okay. Contohnya KUHP. Ini sampai sekarang rancangan KUHP yang baru pun ketika mau disahkan selalu bergejolak. Itu satu. Terus kemudian ada hukum nasional. Itulah hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka dengan berlakunya beberapa undang-undang di luar KUHP. Terus ada juga hukum adat. Nah, hukum adat ini, hukum adat ini sepanjang masih diakui oleh masyarakat, maka ini berlaku. Memang ada kelemahan terkait dengan hukum adat ini adalah satu, tidak adanya kepastian hukum. Betul. Satu. Yang kedua ada bisa dikatakan ini bertentangan dengan yang namanya apa ya istilahnya asas legalitas. Asas legalitas itu adalah seseorang itu bisa dihukum bila mana sudah ada aturan yang melarang. Sementara hukum adat ini kan tidak tertulis. Tidak tertulis. Nah, ini hukum adat ini nanti akan berkembang secara dinamis ini. Namun demikian sepanjang itu masih diakui oleh masyarakat, ya berlaku. Tetapi dengan catatan itu yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Gitu. Terus ada satu hukum lagi, hukum Islam. Hukum Islam. Walaupun kita tidak menganut negara agama, tetapi kita harus akui hukum Islam ini tetap kita berlakukan terkait dengan nikah, talak, cerai rujuk bagi umat Islam. Itulah makanya kalau kita nikah, talak, cerai rujuk itu kita tunduknya pada pengadilan agama. Gitu. Oh, berarti dia diarahkan ke pengadilan agama seperti itu Pak ya. Karena Pak Kajari kita ketahui adat istiadat seperti ini, contoh Pak Kajari nih. Oh, ada seorang anak, katakanlah dulu dia 17 tahun, atau 16 tahun. Dan dia dilahirkan oleh, katakanlah dulu paribannya, yang sudah berumur juga mungkin 20 tahun, berarti sudah dianggap dewasa. Tapi itu memang kalau bahasa di sini kan baru tulangnya. Nah, secara hukum dia sudah dilahirkan dari keluarganya, sudah dipindahkan ke tempat keluarganya. Itu proses adatnya sebenarnya tidak menyalahi seperti itu. Tapi proses hukumnya itu apa pendekatan hukum yang dilakukan? Jadi begini Pak. Saya tekankan, makanya tokoh-tokoh adat itu harus punya peran serta lah, punya peran serta terkait dengan konflik-konflik adat. Nah, ini harus kita bedakan antara konflik adat dengan konflik hukum. Kalau konflik adat inilah, tetua-tetua adat inilah harus difungsikan. Kalau memang secara adat itu bisa diselesaikan, silahkan, tidak apa-apa. Karena toh hukum nasional kita ya dalam arti begini, tidak semua merasa puas ketika berhadapan dengan hukum positif, ya kan? Bagi yang menang pasti mengatakan, wah, ternyata masih ada hukum di republik ini. Bagi yang kalah justru sebaliknya, ternyata sudah nggak ada hukum lagi di negara kita ini, kan gitu. Jadi tetua-tetua adat inilah kami minta supaya difungsikan ketika terjadi konflik adat, mereka harus tampil. Sehingga tidak semua kasus itu dibawa ke pengadilan. Sehingga tidak semua proses hukum itu atau melakukan pengadilan Pak ya. Betul. Walaupun sebenarnya orang tua dari
perempuan ini tidak sepakat, diselesaikan saja dulu secara adat Pak ya. Dan ini sangat menarik Pak, ini pengalaman ya, ini terkait dengan pengalaman, terkait dengan konflik seperti tadi ketika saya bertugas di Papua. Oke. Kalau di Papua itu terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, membawa anak gadis, segala macam, itu mereka kalau belum istilahnya bakar batu, itu belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Berarti harus diselesaikan Tapi dengan kalau proses sudah bakar adat batu dulu secara ya? adat, oh kita bawa ke persidangan, ribet itu. Bahkan korban pun akan keberatan. Oh gitu. Korban pun akan keberatan. Nggak mau itu kalau dibawa ke meja pengadilan, nggak mau. Karena secara adat kami sudah selesai gitu. Berarti tidak ada yang bisa menuntut itu lagi sebenarnya. Ya. Dan itulah penghargaan terhadap hukum adat yang tadi Pak ya. itulah. Baik Pak, kita ke, mohon maaf saya Ya. tahan dulu Pak, kita ke Pak Kasintel. Nah, Pak Kasintel secara khusus kita melihat Kabupaten Lestari itu multikultural gitu ya, ada ibaratkannya, dan juga secara geografis jauh, ada yang di perdusunan, ada yang perdesaan, dan mungkin belum ada akses-akses yang lain yang bisa kita melakukan penyampaian proses apa nih, seperti sosialisasi. Nah, apa upaya yang kita lakukan dari Intel untuk bisa masuk ke ranah-ranah seperti itu, susunan masyarakat yang paling dalam seperti itu kira-kira? Baik, terima kasih Pak. Kebetulan kita sudah beberapa kali melakukan yang namanya kunjungan-kunjungan sampai ke pelosok-pelosok. Saya sudah pernah sampai ke Siombop, saya sudah pernah sampai ke Sipiongot, naik ke atas lagi. Iya, daerah yang mungkin masih agak jauh Iya, dari pusat kota. artinya yang sudah benar-benar terpencil. Artinya di sana saya sudah sampaikan, pernah menyampaikan penyuluhan ataupun sosialisasi hukum di sana, bahwa ini khusus untuk penggunaan dana desa. Artinya penggunaan dana desa itu sudah ada aturan tersendirinya, dan itu harus diikuti dan dipatuhi. Jangan sampai melanggar apa yang sudah menjadi aturan bakunya. Nah, kebetulan juga setiap misalnya kita melakukan yang namanya tindak lanjut terhadap laporan pengaduan yang masuk, sebelum kita melakukan yang namanya penindakan, kita akan mengetahui dulu duduk persoalannya, apakah itu laporan itu benar atau tidak. Kita panggil kepala desanya, kemudian kita lakukan yang namanya pemeriksaan terhadap si kepala desa itu, dan akhirnya di situ akan kelihatan. Tapi di situ tidak serta-merta juga, karena di situ ada peran APIP juga di situ. Artinya dari inspektorat untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara. Nah, hasil dari perhitungan tersebut juga diberikan waktu 60 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengembalian. Iya, makanya kita masih melakukan yang namanya tindakan ataupun upaya-upaya preventif kepada khususnya kepada para kepala desa yang kita sama-sama ketahui juga bahwa dari tingkat pengetahuannya, tingkat pengalaman dalam hal birokrasinya juga pastinya masih minim. Tentunya inilah upaya melakukan pendekatan-pendekatan, mungkin dia diberikan pemahaman. Iya. Kalau kepada kepada dinas ataupun OPD, kita juga melakukan yang namanya koordinasi dan juga komunikasi terhadap OPD ataupun dinas. Apabila setiap OPD ataupun dinas yang mau melakukan ataupun mau melaksanakan kegiatan, apabila mereka mau berkoordinasi sama kami kepada kita untuk terkait dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan, kita akan dengan senang hati akan memberikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik Pak Jul, ini menarik sekali, tadi saya tangkap udah sampai ke Siombop gitu ya Pak, Bapak-bapak dari Kejaksaan. Kira-kira pasti banyak suka dan dukanya selama melakukan penyidikan gitu kan Pak. Nah terus apa kira-kira catatan kecil yang biasanya kita hadapi di lapangan pada saat melakukan penyidikan gitu Pak? Kalau saya ke Siombop ataupun ke Sipiongot, kebetulan waktu itu saya memang berkunjung. Artinya saya mau tahu dulu, katanya daerah yang sangat
terpencilnya yang sangat jauh itu Siombok. Memang benar, pada saat saya datang ke sana, medan yang kita lalui itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya, tanjakannya itu apa. Nah, di sana pada saat saya sampai di sana, masyarakat juga saya lihat memang seperti biasa. Cuma di situ saya memberikan menggambarkan ataupun memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada kepala desa dan aparatur desanya, bahwa di sini ada masuk dana desa. Oke. Manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa. Melalui apa? Melalui pembangunan infrastrukturnya kah? Iya. Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat desanya. Oke. Kemudian di daerah yang si Piongot naik ke atas juga kita melakukan penyuluhan seperti itu juga. Artinya kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, masyarakat desa tahu melek hukum, kepala desa ataupun aparatur desanya juga melek hukum. Oke. Walaupun nanti dari instansi-instansi lain juga ada hal-hal seperti itu. Baik Pak Kasintel. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Kasintel, Pak Kajari. Nah, di Indonesia dia tidak paham hukum, tapi ketika dia sudah dihadapkan dengan persoalan hukum, dia harus mengikuti aturan hukum itu, Pak Kajari. Apa ya? Baik, jadi begini. Ya, Kita mengenal ada istilahnya fiksi hukum. fiksi hukum, Pak. Fiksi hukum. Fiksi hukum itu ketika suatu produk hukum itu sudah diundangkan, Iya, masuk dalam lembaran negara, betul. diundangkan, itu semua warga negara dianggap tahu tentang hukum. Nah, Nah, ini sangat 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 menarik. iya Kenapa? betul. Jangankan masyarakat yang tidak pernah belajar hukum, kami yang penegak hukum saja, ada berapa produk hukum tahun ini pun kami kadang tidak paham, gitu. Padahal itu memang fiksi hukum seperti itu. Fiksi hukum. Jadi tidak lah. ada alasan lagi seseorang ketika dia melakukan pelanggaran hukum, Dia tidak mengerti dia mengatakan hukum, saya kayak tidak apa? ngerti Iya. hukum, saya tidak ngerti kalau ini dilarang. Larang. Nggak bisa seperti itu. Kalau sudah diundangkan ya dianggap tahu, itu namanya fiksi hukum. Ini fiksi hukum. Kalau menurut Pak Kajari ini sebuah kemajuan atau memang itulah aturan hukum? Ya itu memang aturan hukum seperti itu. Iya. Karena kalau tidak ada fiksi hukum, nanti setiap orang yang ditangkap, dia mengatakan saya tidak tahu kalau ini perbuatan Betul. yang dilarang oleh undang-undang. Iya. Gitu. Saya tidak pernah diberikan pemahaman tentang seperti itu gitu. Nah itulah kami tugas penegak hukum, ya diantaranya salah satunya kita memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar pada masyarakat. Ada catatan kecil ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Kasintel tadi terkait dengan dana desa. Iya. Nah mungkin dalam forum ini kami sampaikan mengenai pengelolaan dana desa, Iya. bahwa Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara ini paling sering dan paling banyak mendapatkan kasus terkait dengan laporan penggunaan dana desa. Oke. Nah, di satu sisi kami prioritas dari Kejaksaan Agung itu kami untuk menangani kasus-kasus yang memiliki kualitas yang tinggi dan baik. Iya. Gitu. Sehingga ini seringkali ini dilematis buat saya. Makanya kami ngambil jalan tengah. Iya. Sepanjang itu tidak fiktif, kita akan sampaikan ke APIP, dalam hal ini inspektorat. Iya. Kalau memang ada kekurangan pekerjaan, Iya. supaya diperbaiki. Oke. Kalau timbul kerugian keuangan negara yang nilainya tidak signifikan, ya tolong dikembalikan. Dikembalikan. Kepada begitu. Kembalikan. Oke. Nah, tetapi kalau udah fiktif, ini udah keterlaluan. Ya ini pasti saya usut, kan begitu. Nah, itu sudah terjadi di tahun 2020, kita ada beberapa yang fiktif, kita angkat kasusnya. Kita sidangkan, alhamdulillah udah putus. Nah, kami sangat dilematis karena sumber daya manusia kami sangat terbatas. Desa di Padang Lawas Utara ini sangat banyak. 86 desa Nah, plus 5 kelurahan. 286 desa kurang lebih ya. Iya. Ya. Nah, dengan geografis yang sangat sulit. Sulit. Ya, ini menjadi catatan saya bagaimana supaya kita sama-sama penegak hukum dan pihak pemerintah daerah, mari kita sama-sama kita bina supaya dana desa ini bisa tepat sasaran seperti apa yang dicita-citakan dalam undang-undang desa itu. Undang-undang desa kan diciptakan oleh Pak
Susilo Bambang Yudhoyono, eranya beliau jadi presiden. Dana desa ini muncul zaman Pak Joko Widodo Iya. jadi presiden. Nah, ayo kita sama-sama dana desa ini kita kawal supaya tepat sasaran. Oke. Ya, gitu. Berarti ada poin yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat Padang Lostara, khususnya pembangunan di pedesaan. Silakan Anda berkoordinasi, tidak perlu Anda takut. Mungkin Ya. seperti itu bahasanya, Pak ya. Ya. Karena kalaupun ada beberapa poin yang mungkin yang tidak Anda pahami, mungkin bisa diajari ataupun diberikan rambu-rambu dan juga supaya pemahaman itu sampai ke masyarakat secara luas, Pak ya. Ini sebuah hal yang baru di Kabupaten Padang Lostara. Sehingga dalam momentum ini juga kami sampaikan kepada para netizen, khususnya masyarakat Padang Lostara, silakan Anda meninggalkan pesan-pesan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami sampaikan juga pada Kejari Kabupaten Padang Lostara untuk didiskusikan kembali. Nah, ini Pak menarik ini. Kita ketahui ada persoalan hukum yang baru ketika internet masuk ke Indonesia. Mungkin katakanlah dulu tahun 2005 yang mulai, tapi saat ini udah banyak kejahatan-kejahatan yang tidak dipahami oleh masyarakat tadi. Kalau bahasanya Pak Kasintel tadi yang kalau saya pinjam dari Pak Kajari, fix hukum. Walaupun dia tidak tahu Tapi berbicara dia tetap, speak, hate speech, Iya. tapi dia sudah mendapatkan hukuman Iya, kan seperti itu. betul. Ini sudah ada kejadian Pak. Kejadian. Kak, selama kami bertugas di sini sudah ada 2 kasus. Ada 2 kasus Dua ya. kasus itu melalui sarana digital, ya melalui handphone, dan ini sudah divonis, ya, sudah divonis. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama bijak menggunakan media sosial, teknologi ini secara bijak. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang berupa ujaran kebencian. Iya, Dan speech ini harus kita, ya, jangan sampai terjadi lah, Jangan sampai. karena ini akan merugikan kita semua. Ya. Jadi berita-berita yang nggak benar, terus kita hanya seringkali karena ancaman terkait dengan penggunaan sarana elektronik, ya, ini ancamannya lebih berat daripada menggunakan KUHP. Gitu. Jadi saya pikir penyuluhan Ya, itu bijaksana lah. iya harus bijaksana lah untuk menggunakan media sosial karena ada hukumnya seperti itu kan. Cerdas kita. Sudah harus ada kemampuan kita bahwasanya tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak baik ataupun berita-berita bohong seperti itu. Nah, tertarik juga tadi Pak Kajari yang sebenarnya masalah dana desa tadi. Terkadang masyarakat itu takut ketika melakukan tindak kesalahan. Karena mungkin yang pertama dia memang tahu dia sudah salah ataupun mungkin ditakut-takuti. Iya. Nah, sebenarnya pihak Kajari sendiri sudah menerima siapapun untuk memberikan penerangan ini Pak Kajari. Dan itu mereka apa yang mereka khawatirkan sering di lapangan Pak? Jadi begini, masyarakat tidak perlu takut, ya toh, terkait dengan persoalan hukum. Ketika ada persoalan Ya, hukum. persoalan hukum. Apalagi kami sudah membuka ruang, Iya. melalui sarana Datun, Data Usaha Negara, dan juga dari bidang intelijen. Itu kita menugaskan setiap hari itu ada jaksa yang piket Di kantor kita. Itu ada yang piket untuk memberikan pelayanan publik terkait dengan konsultasi hukum gratis. Nah, konsultasi hukum gratis. gratis, ini gratis. Baik, benar Hanya ini, Pak. kebetulan kami sarana prasarana ini sangat terbatas karena kami masih menggunakan gedung cabang. Nah, sehingga dengan gedung cabang ini kami modifikasi, ada ruangan khusus untuk pelayanan publik. Pelayanan publik. Ya, itu kita gratiskan. Siapapun yang datang ke siapapun situ. yang datang, kita gratiskan. Tidak hanya terbatas perkara-perkara pidana, tapi bisa juga terkait dengan masalah warisan, masalah pernikahan, dan masalah hukum lainnya ya, terkait masalah hukum privat. Boleh. Itu datang ke sini gratis, kami sudah tugaskan tiap hari ada jaksa yang piket gitu. Oke, berarti Pak Kajari kalau seandainya ada dua belah pihak yang bertentangan dibawa kemari Ya. sehingga diberikan pemahaman-pemahaman berarti Bisa, Pak ya? bisa. Tanpa harus yang mohon maafnya harus dibuat laporan Bisa, dulu. ya. Dia harus saling menuntut dulu baru jumpa Betul, di pengadilan. betul. Di sini saja diselesaikan Pak? Bisa. Kami sebenarnya, Pak ya, kalau kami sudah nanti ya insya Allah ketika nanti kami punya fasilitas yang mencukupi, kami ada punya gedung sendiri nanti untuk pelayanan publik ini, sehingga di situ akan lebih nyaman. Jadi kejaksaan ini sekarang sudah berubah banyak, Sudah berubah. banyak. Tamu harus kita layani dengan baik. Dan ada ruang publik. Ada ruang publik. Pelayanan hukum. Ada.
kita berikan tempat yang senyaman mungkin. Iya. Ya, silakan datang di sini gratis. Ya. Mungkin kalau minum pasti sudah ada. Sudah ada gitu. Kemudian ini yang menarik sekali Pak Kajari, tadi kan ada terkait dengan APIP. Ya. Nah, untuk salah satu contoh penyalahgunaan dana desa kita misalkan. Nah, di situ sinergitas antara APIP dengan kejaksaan seperti apa? Apakah setelah selesai laporan dari APIP baru masuk ke kejaksaan, atau boleh si masyarakat langsung memasukkan pengaduan ke kejaksaan tanpa harus melalui APIP? Itu Baik. seperti apa, Pak? Jadi di sini sangat variatif. Ada juga kami terima dari APIP, dan ada juga laporan ke kejaksaan setelah kita tindak lanjuti, ada perbuatan pelanggaran hukumnya, kita teruskan ke APIP. Nah, di APIP itulah nanti akan diteliti apakah ada nilai kerugiannya atau tidak. Dan alhamdulillah kami dengan APIP, khususnya APIP pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, selama ini sudah bersinergi dengan sangat baik, saling bahu-membahu, saling membantu supaya roda pemerintahan daerah ini berjalan dengan baik. Kita mengeliminir segala macam penyimpangan. Oke. Kami sudah komitmen dengan pihak pemerintah daerah. Gitu. Jadi baik, saya pikir ini awal dari diskusi kita. Iya. Ini ruang ini ataupun kata kalau dulu Pak Kajari menyapa ini seperti apa ke depannya Pak Kajari? Apakah akan berlanjut setiap Baik. hari? Gimana? Kami Saya ini juga- program ini sebenarnya kami programkan setidaknya 1 bulan sekali. Kita ada program Jaksa Menyapa. Jaksa menyapa. Nah, nanti kita tugaskan jaksa yang ada Kepala dinas. Oke. Kalau ini pengajunya adalah Bapak Bupati sendiri terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh beliau terkait dengan pembangunan strategis yang ada di daerah, yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Berarti dalam akselerasi percepatan pembangunan ekonomi Iya. di tengah pandemi ini seperti itu Iya. kira-kira. Kemudian di bidang pendampingan terhadap penanganan COVID yang sudah kita lakukan itu kita sudah melakukan rapid test bagi seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Padang Lawas. rakyatnya juga. Jadi ayo kita sama-sama bagaimana kita bijak gitu. Bijak. Bijak gitu. Nah, ada satu hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita